Assalamualaikum dulur, jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya Bu? Usia pinten? Usia 74. Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Gria Lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari. Dari kecil dirawat, gede-gedenya dia telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, kita ini bukan lahir dari batu. Kita ini tidak ada dengan sendirinya. Kita ini dilahirkan oleh seorang ibu. Begitu luar biasa penderitaan seorang ibu ketika waktu hamil dan ketika kita berada di dalam perut sang ibu. Coba kita bayangkan 9 bulan seorang ibu mengandung. Itu dengan susah payah. Dan melahirkannya pun dengan susah payah. Artinya melahirkan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Kalau tidak anaknya yang meninggal, ibunya kadang yang meninggal. Kadang ibunya selamat, anaknya yang meninggal. Kadang kedua-duanya meninggal. Terkadang juga dua-duanya diselamatkan oleh Allah. Nah, ini perjuangan dari seorang ibu yang begitu luar biasa terhadap anaknya. Maka dari itu banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan bahwa kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jasa seorang ibu tidak akan pernah terbalaskan sampai kapanpun. Jangan sampai kita itu berbuat durhaka terhadap emak kita. Orang tua, tangannya ini loh, emaknya ini tangannya adalah toilet pertama dari seorang anak. Ketika anak bayi digendong, terkadang keluar sesuatu yang warnanya ya tahulah semuanya. Nah, ini seorang ibu itu tertawa, bukan menangis, bukan kesel. Karena ya maaf, buang kotoran di tangannya. Anaknya BAB di tangannya. Kencing di tangannya. Karena gendongnya seperti ini. Nah, anak kecil itu tidak berdaya. Nah, setelah dia itu dididik, disekolahkan sampai dewasa, menjadi orang sukses, seiring berjalannya waktu, seorang anak ini akan tumbuh dewasa. Dan orang tua akan menjadi tua renta. Nah, disinilah bagaimana cara anak itu memberikan balasan budi terhadap kedua orang tua. Khususnya terhadap ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka kata Allah, janganlah engkau berkata ah kepadanya, janganlah engkau berkata uf kepadanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Ini Allah sudah melarang. Berkata ah saja itu loh tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai menyakiti hatinya. Apalagi sampai membentaknya. Terkadang kita melihat di media sosial ada seorang anak yang berani memukul emaknya. Berani membunuh emaknya. Maka dari itu janganlah kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Ingat, sampai kapanpun jasa seorang ibu tidak akan terbalaskan sampai hari kiamat. Contoh ya, seandainya seorang anak gendong ibunya jalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Dari Mekah sana gendong lagi jalan kaki sampai ke Indonesia lagi. Apakah itu sudah terbayarkan? Tidak. Belum terbayarkan jasa seorang ibu. Kalau sampai ibu kita itu nangis karena sakit hati, dikarenakan ulah seorang anak, Allah nggak ridho. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga itu Allah nggak bakalan kasih itu anak. Apalagi sesuatu yang terjadi belum lama ini, video yang sangat viral yang terjadi kepada orang tuanya yang bernama Ibu Nasikah di daerah Malang. Nah, itu kedua anaknya sampai tanda tangan di atas materai, dititipkan kepada yayasan. Kenapa? Ngerasa mengeluh. Kedua-duanya mengeluh ngurusin anaknya. Kok bisa? Padahal orang tua dulu ketika ngurus anaknya yang masih rewel, masih ngompol, masih ya buang air di mana-mana, buang air besar di mana-mana. Kemudian yang belum ngeselin, orang tua tidak pernah ngeluh. Apakah anak dititipkan ke yayasan? Apakah anak dititipkan ke tempat penitipan? Tidak. Nah, ini luar biasa perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Apapun dilakukan demi anaknya. Bahkan nyawa pun akan menjadi taruhannya demi anaknya. Tapi kenapa? Setelah dia disekolahkan sampai dewasa, kemudian dia menjadi orang katakanlah sukses, emaknya dititipkan kepada yayasan. Kabarnya sekarang sudah diambil kembali, sudah ditarik lagi. Kenapa? Karena merasa malu mungkin. Sebab yang saya lihat ribuan komentar netizen itu tidak ada yang positif terhadap anaknya. Semuanya negatif terhadap anaknya. Kenapa? Karena mereka semua merasakan betapa beratnya perjuangan seorang ibu dari mulai mengandung sampai melahirkan. Ingat, kepada seorang laki-laki juga, seandainya perut kita ini digandolin satu kelapa saja yang gede atau dua kelapa, satu dah diikat kemudian sampai 9 bulan lamanya. Apakah seorang bapak mampu? Apakah seorang laki-laki mampu? Belum tentu mampu. Nah, ini seorang ibu yang 9 bulan belum ngidamnya, yang pengen begini, pengen makanan ini, yang benci terhadap ini, tersiksa yang bertambah-tambah. Setelah keluar dengan perjuangan antara hidup dan mati, yaitu melahirkan, selanjutnya anaknya setelah dewasa berbuat durhaka. Ingat, orang tua itu ketika sudah tidak berdaya, dia bagaikan Al-Quran yang rusak. Al-Quran nih rusak, ada yang tersobek, berceceran, udah nggak berurutan.
Walaupun seperti itu, orang Islam tidak akan berani nginjak Al-Quran. Kenapa? Karena takut kualat sama Allah. Nah begitu juga orang tua, seorang ibu yang sudah tidak berdaya, terbaring di tempat tidur, makan di tempat tidur, buang air kecil di tempat tidur, buang air besar di tempat tidur, ya ganti baju di tempat tidur, artinya sudah sakit parah. Walaupun orang tua seorang ibu yang seperti itu beraktivitas di tempat tidur sudah tidak berdaya, anak jangan sekali-kali membentaknya. Jangan sekali-kali membuat ibu yang sakit tadi menangis karena ulahnya, menangis karena perkataannya seorang anak. Kalau sampai itu terjadi, Allah tidak akan ridho seorang anak mencium baunya surga, mencium wanginya surga, apalagi sampai memasuki ke dalam surganya Allah. Allah tidak akan ridho. Saudaraku seiman seagama, maka dari itu marilah kita harus mendidik anak-anak kita tentang ilmu agama, tentang akhlakul karimah, agar mereka, anak-anak kita dan cucu-cucu kita semuanya memahami dan mengerti bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara takzim terhadap orang tua. Dia akan tahu bahwa berbuat durhaka terhadap orang tua itu adalah perbuatan dosa besar. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami berikan bermanfaat kepada saudaraku seiman seagama dan bermanfaat kepada diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.